Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalim wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, Ramadan itu menyediakan berbagai kesempatan emas yang mungkin tidak kita temui di bulan-bulan lainnya. Kesempatan ini adalah wujud kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang pertama adalah kesempatan berlipat ganda dalam beramal, yang tak terbatas memberi kita kesempatan berlipat ganda untuk beramal di bulan Ramadan. Di bulan mulia ini pahala kebaikan dilipat gandakan. Satu kebaikan biasa bisa bernilai 10 hingga 700 kali lipat. Rasulullah SAW memberikan teladan sebagai orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Para sahabat dan ulama salaf menunjukkan kesungguhan yang luar biasa dalam memanfaatkan kesempatan ini. Yaitu yang pertama, Sa'id bin Jubair setiap Ramadan membebaskan 30 budak, satu untuk setiap hari Ramadan. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu rela memberi 1000 budak untuk dibebaskan selama bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga yaitu Imam Zainul Abidin Ali bin Husain menyiapkan makanan terbaik untuk berbuka puasa fakir miskin. Kesempatan meraih Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ada di dalam Quran surat Al-Qadar ayat 3. Kita bayangkan beribadah pada malam itu nilainya lebih dari ibadah selama 83 tahun lebih. Kemudian Aisyah menceritakan bahwa pada 10 malam terakhir Ramadan, Rasulullah SAW menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggangnya sebagai kiasan untuk sesungguhnya beribadah. Kemudian para salaf menunjukkan kesungguhan luar biasa dalam mencari malam yang agung ini. Dan berikutnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal selalu itikaf di 10 hari terakhir Ramadan, fokus pada zikir dan tilawah, mencari Lailatul Qadar. Beliau bahkan membatasi pembicaraan hanya hal-hal yang sangat penting. Pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi yang ketiga adalah kesempatan pembebasan dari neraka. Rasulullah SAW bersabda, Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka, dan itu terjadi setiap malam di bulan Ramadan. HR Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk memanfaatkan 3 kesempatan ini. Ingatlah bahwa kesempatan tidak ada datang 2 kali. Dan kita tidak tahu apakah kita masih akan bertemu Ramadan tahun depan atau tidak. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk memanfaatkan 3 kesempatan berharga ini dengan sebaik-baiknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, manfaatkan kesempatan dalam puasa memerlukan strategi dan kesungguhan yang meneladani Rasulullah SAW dan para salafus soleh. Berikut ini adalah tuntunan praktis untuk memanfaatkan 3 kesempatan emas dalam Ramadan. Yang pertama adalah strategi memanfaatkan kesempatan berlipat ganda dan beramal. Memaksimalkan sedekah. Yang pertama adalah alokasikan dana khusus untuk bersedekah. Berbagi makanan berbuka itu juga termasuk sedekah. Kemudian zakat di awal Ramadan. Sedekah terselubung, maksudnya tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian yang berikutnya kita harus bisa memaksimalkan ibadah, yaitu tilawah harus berkualitas, sholawat malam yang khusyuk, kemudian zikir yang berkelanjutan, kombinasi ibadah. Tentu saja kita jangan lupa juga harus bisa mengoptimalkan waktu.
jadwal ibadah terstruktur, mengurangi aktivitas tidak produktif, memanfaatkan waktu-waktu utama. Kemudian yang berikutnya, bagaimana strategi memanfaatkan kesempatan meraih Lailatul Qadar. Kita harus bersiap-siap menjelang 10 hari terakhir, yaitu kita harus mengatur jadwal ulang, ya. Kemudian menyediakan kebutuhan keluarga, ya. Kemudian kita harus bisa membersihkan hati kita biar suci, ya. Kita harus bisa berintrospeksi, yaitu juga bisa dilakukan dengan jalan beristighfar. Kemudian luangkan waktu untuk muhasabah dan meminta maaf kepada orang yang mungkin pernah tersakiti. Dan berikutnya, bagaimana cara kita pengaturan itikaf. Yang pertama, itikaf di masjid. Untuk laki-laki, utamakan itikaf di masjid sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ikutin. Kemudian itikaf di rumah untuk wanita, sediakan ruang khusus di rumah sebagaimana istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu program ibadah selama itikaf imam. Jadi di sini Ahmad mengisi itikafnya dengan khatam Al-Quran, sunnahnya dilakukan, kemudian zikir dan doa. Kemudian jangan lupa juga kita harus bisa penghidupan malam-malam yang ganjil. Fokus utama pada malam ke-27. Tetapi alangkah baiknya setiap malam kita fokuskan semua untuk beribadah selama 30 malam. Kemudian yang kedua, kombinasi ibadah. Jadi mengombinasikan antara sholat, tilawah Al-Quran, zikir dan doa pada malam-malam ganjil. Kemudian doa khusus Lailatul Qadar, ya. Nah itu juga bagaimana tentang doa terbaik di malam Lailatul Qadar. Dan beliau juga mengajarkan yang artinya itu, ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau menyukai maaf, maka maafkanlah aku. Nah, perbanyak doa ini. Kemudian yang berikutnya adalah strategi memanfaatkan kesempatan pembebasan dari neraka. Yang pertama adalah kita pemurnian ibadah, evaluasi niat kita, ya. Kemudian yang kedua adalah yaitu kesadaran akan pengawasan Allah. Jadi kita seolah-olah kita itu memang dimanapun kita berada itu kita diawasi oleh Allah SWT. Kemudian kita harus juga bisa menghindari riya, ya. Nah itu kita memberikan segala sesuatu apapun kita, jangan niat kita untuk riya, ya, tetapi niat kita adalah untuk beribadah. Dan jangan lupa juga kita perbanyak istighfar dan bertaubat. Waktu-waktu utama untuk istighfar, ya, nah itu terutama di 2 waktu ini, yaitu waktu sahur dan menjelang berbuka. Kemudian istighfar dengan pemahaman, ya, yaitu bagaimana, yaitu harus memahami makna dan menghayati, jangan sekedar mengulang kata-kata. Kemudian kita harus juga bertaubat, taubatan nasuha, ya. Jadi kita nanti memulai dan mengakhiri Ramadan yaitu dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Pemirsa yang dirahmati Allah, amal-amal pembebas dari neraka yang pertama yaitu menjaga puasa dari kebatilan. Kemudian yang kedua, menyambung silaturahmi. Kemudian yang ketiga, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Kemudian yang berikutnya, berbakti kepada orang tua, ya. Kemudian kita harus bisa juga menolong sesama, ya. Selain itu ada perangkat pendukungnya. Coba kita catatan amalan harian. Nah, terus kelompok pendukung, bergabunglah atau bentuklah kelompok yang saling mengingatkan dan mendukung untuk kita melakukan yaitu mutaba'ah harian. Kemudian pemantauan kemajuan, tetapkan indikator keberhasilan yang dapat diukur dengan memantau kemajuan. Saudaraku yang diberkahi oleh Allah, ingatlah bahwa memanfaatkan kesempatan dalam puasa bukan hanya tentang kuantitas amalan, tetapi juga tentang kualitas. Mulailah kita dengan langkah-langkah yang realistis,
bertahap tetapi harus konsisten. Kita harus istiqomah. Ya, tidak semua strategi harus dilakukan sekaligus. Pilih beberapa yang sesuai dengan kondisi Anda dan tingkatkan secara bertahap. Yang terpenting adalah tadi istiqomah dan kesungguhan dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan di bulan yang penuh berkah ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua ya, dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan emas dalam Ramadan serta menjadikan kita termasuk hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Amin amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.